Gelar yang paling tinggi untuk hamba Allah itu abd. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu di Isra dan Mi'rajkan disebut oleh Allah dengan abd. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Di situ dikatakan apa? Maha suci Allah yang telah menjalankan apa? Hambanya. Karena hamba itu tinggi gelarnya. Orang kalau sudah hamba, ibadahnya udah gak mikir lagi. Kalau kita masih, Pak, jangan ditinggalin maghrib isya, ya bainal isya'ain, menghidupkan maghrib dan isya. Kenapa, Ustaz? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan untuk ibadah antara maghrib dan isya. Bahkan Nabi kalau sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu pendek-pendek. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah pendek-pendek. Kecuali ba'da maghrib. Ba'dil maghrib, kata Abdullah bin Abbas, saya pernah ngelihat Rasulullah sholat ba'diyah maghrib, semua di masjid udah pada pulang, dia masih berdiri sholat ba'diyahnya lama. Dalam ayat lain, saya pernah Rasulullah ngedenger sholat ba'diyah maghrib baca surat Waqiah rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Muluk. Apa? Maghrib isya dipenuhin. Jadi Nabi itu pengennya itu maghrib isya itu full ibadah. Tapi pahala secara khusus nggak ada, nggak disebutin siapa yang menghidupkan antara maghrib dan isya pahala sekian nggak ada. Kalau ulama salaf, kata para ulama salaf, di antara ciri-ciri ulama salaf dulu, mereka tidak akan meninggalkan maghrib dan isya dengan berbagai macam apa ibadah, ihya bainal isya'ain. Tapi pahalanya nggak disebutin. Nah, di sini kalau bukan hamba nggak mau deh. Pahalanya apa? Nggak disebutin sih. Ya dah, lemes dia, males karena nggak ada apa nilainya tuh apaan sih? Nggak ada. Cuma Nabi menjaga, salaf menjaga. Oh ya dah. Kalau memang nggak ada apa-apaan di luar, saya hidupin dah. Kalau ada ya tinggalin. Kenapa? Karena pahalanya nggak disebut. Tapi kalau misalkan seperti riwayat Tirmidzi juga dari Aisyah, rakaatul fajri, dalam ayat lain rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Wah, dijaganya luar biasa. Dunia dan isinya kelihatan tuh. Makanya nggak pernah ditinggali. Kenapa? Karena ada kalimat lebih baik daripada dunia dan masih hitung-hitungan. Qobliyah ba'diyah isya apa? Nggak disebutin fadail. Ya ogah-ogahan deh. Qobliyah duhur ba'diyah duhur nggak ada hadisnya. Sunnah Nabi tidak pernah meninggalkan, tapi pahala khusus nggak ada. Lemes dia. Jadi yang model begini nih, ini apa belum jadi hamba. Kalau hamba udah nggak mikir apa, hitung-hitungan. Allah nyuruh nggak? Nyuruh, udah saya ngikutin, nggak mau tahu pahalanya berapa. Yang penting apa? Disuruh. Nabi ngerjain nggak? Ngerjain. Saya nggak mau lihat pahalanya berapa. Yang penting Nabi apa? Itu tingkatan hamba itu. Udah nggak mikir apa? Nggak mikir hitung-hitungan gajinya berapa, hitungan pahala, nggak pakai itu. Kalau hamba yang model begini nih, kalau minta dikabulin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku dekat sama hamba. Kalau dia minta, aku akan apa? Kabulkan. Hamba. Kalau kita kan baru ngaku hamba, kita sebagai hamba Allah, tapi sholat jarang. Bilang apa? Kita sebagai hamba Allah, tapi ngomongnya nyakitin orang. Itu baru ngaku. Makanya doanya jarang dikabulin, ngobrolnya. Kalau hamba selalu datang ke Rasul, nanyanya tentang anni. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila datang kepadamu hambaku, dia akan bertanya tentang aku. Kalau kita hamba datang ke ulama, nanya tentang Allah, nanya tentang akhirat. Nih datang ke ulama, doain satu usahanya biar maju. Usaha melulu, ngaji kagak pernah. Ini hamba belum urus. Kalau datang ke ulama, nanya jedin, nanya hukum, nanya bagaimana berkah, ridho. Itu yang fa idza sa'alaka ibadi anni. Tuh, hamba tuh selalu nanyanya tentang apa?
Tapi insya Allah dari kita husnudzon, insya Allah dijadiin hamba Allah semuanya.